19. Nah makanya ini kan karena 2-3 yang main kok kenapa sampai liga sampai di stop gitu lah menjadi pertanyaan. Nah, kalau gue lihat karena itu kan karena salah satu-satunya cara untuk membuat klub-klub ini melepas pemainnya adalah dengan meliburkan kompetisi. Real Madrid, Barcelona yang cuma garis gitu doang. Manchester United, Liverpool merah doang. Tapi kan selalu ada hal baru yang dikasih. Nah itu sebenarnya yang mesti dikerjain. Nah, risetnya kan begitu, kan ini bukan pekerjaan yang pertama kali dilakukan manusia di dunia. Bisa dikerjain, apalagi udah dibantu 3 pihak. Cuman yang jadi pertanyaan kalau lolos grup aja hitungannya itu gimana itu ya? Bagaimana maksudnya? Hitungannya maksudnya menang lawan Jordan, draw lawan Australia. Ini hitungan lawan Qatar. Gimana tuh maksudnya? Ini hitungan kebiasaan kita nih. Di grup aja dulu kan kita harus lolos dulu. Ya, ini hitungan kebiasaan kita nih. Ya, kita kan ini timnya mah tim ABG, tapi yang dilihat kan kalau senior. Lawan Qatar kita kalah. Lawan Qatar kita seri. Karena juara Asia. Lawan Jordan ini juara nomor 2 Asia ya. Finalis itu dua-duanya. Ya finalis itu. Seri. Lawan Australia karena mereka bule-bule kita kalah, bisa ngitungnya gitu. Jadi punya poin 4 bisa lolos tuh babak kedua. Kan biasanya kita kan gitu berhitungnya. Karena jadi 4 gimana kan? Seri kalah dong. Seri lawan Qatar seri. Seri menang, lawan Jordan menang. Oh, Jordan menang. Jadi poin 4. Poin 4 sama Australia kalah. Kan biasanya ngitungnya kayak gitu kita. Ngitungnya cuma gara-gara karena Australia punya pengaruh sepak bola Eropa. Padahal pemainnya mainnya di Australia semua itu. Anje Postecoglou aja ngelatih di mana? Di Spurs kan agak kayak alien kan? Iya. Waktu dibilang ada apa ya sebutannya? Pokoknya fans-fans yang datang dari Australia, dari Asia itu disebut turis apa gitu. Terus dia marah-marah, jangan bilang gara-gara datang dari sisi lain dunia terus dibilang turis dong. Gua datang dari sisi lain dunia nih. Dan gue selama ini suka banget Liga Inggris. Gitu. Ya tapi kan kita kan lihatnya gitu. Ini orang-orang Qatar juara Asia. Berarti seri lah kalau mereka Arab. Jordan bisa menang. Karena Jordan di Asian Cup aja nggak dihitung kemarin kan sebetulnya. Kekuatan tiba-tiba muncul. Habis gitu Australia karena bule kita kalah. Biasanya sih gitu kita ngitung. Nah, kita punya poin 4. Lolos babak kedua. Habis gitu babak kedua kita akan ketemu siapa grup lain ya? Ketemu siapa tuh? Ketemu siapa? Nggak hafal nih. Ini produser mesti tahu. Ketemu siapa yang nggak hafal nggak? Tahu nih gimana sih? Belum di riset ya produser nih. Tapi siapapun lawannya kan paling nggak akan jauh dari Korea Selatan, Jepang, Asia Timur lah tuh ya. Uzbekistan tuh harusnya ada di situ tuh. Saudi Arabia baru menang tuh 3-1 kemarin. Sayang kita nggak lihat mainnya sih kayak apa. Ya, tapi Ramadan kan ya gimana ya, Ramadan kan berkahnya gede. Jadi makanya kita sulit lah buat ngalahin pemain-pemain Saudi Arabia ini kemarin. Kalau kan nanti kan udah bisa lebaran main. Jadi bisa imbang. Habis gitu kita 4 besar tim plan semua orang sih. Kita belum pernah ke Olimpiade lagi sejak 56. Itu kan ceritanya. Itu 8 besar dulu tuh kan lolos grup 8 besar. 8 besar. Menang sekali langsung tuh. Langsung ke 4 besar. Tapi kalau kita udah knockout tuh ya. Udah knockout. Tapi kita kan level Asia. Kecuali kita kurang beruntung atau kalau kata komentator kita kehabisan enggak mungkin ini. Eranya STY pemain enggak ada yang kehabisan nafas, enggak ada. Fisiknya bagus-bagus. Ya lihat kata netizen. Kamu mesti mendukung netizen biar mesti mendukung netizen. Benar. Nah, sampai dirujak loh. Makanya nasib lo kata benar. Makanya. Jadi kita fisik bagus segala macam bagus ya, cuma kurang beruntung aja nih kalau kita. Tapi Toel tadi lo ngomong Toel juga sukanya malah pemain-pemain lokal tuh dia itu malah. Toel idolanya. Local pride dia. Dia justru nggak setuju sama ini. Toel mungkin bahasa Inggrisnya nggak bagus tuh. TOEFL-nya mungkin di bawah 300 loh. Karena dia kayaknya anti banget naturalisasi. Kalau menurut gua naturalisasi sih nggak apa-apa ya sebenarnya. Asal ya sesuai kaidah. Kan ada 2 macam.
berdarah Indonesia 5 tahun tinggal di Tinggal sini, di sini. yang maksimal berapa 5 bulan apa 6 bulan gitu cuma pergi dari negara ini. Nah, ya misalnya nih kemarin mungkin udah pada lihat lah tuh si siapa Justin Hubner ngepost bapaknya dia, bapak ibunya. Habis itu dia bilang kakeknya lahir di Makassar. Namanya Rudolf Ferdinand Hubner. Semua nanya sama Opan, bahkan Opan Amara kan orang sana. Emang orang asli Makassar namanya Rudolf Ferdinand? Mana ada, ini namanya Lanyala Mataliti, dia bilang. Latinur Latundrung, nah itu tuh baru tuh. Ramli lah paling enggak. Benar. Ada tapi Rudolf Ferdinand, itu kakeknya Justin Hubner makanya. Ya tapi kan Indonesia belum ada katanya waktu itu. Ya orang-orang ini lahir di sini. Jadi kan emang asal kaidah-kaidahnya benar nggak ada yang salah sih. Benar. Naturalisasi. Kalau Toel sukanya pemain idola all time ya. All time dia kan Widodo tuh. Widodo Cahyono Putro. Era itu kita nggak punya, belum ada era pemain kayak gini nih. Pemain naturalisasi itu kita nggak ada waktu itu. Naturalisasi nggak apa-apa sih. Cuman ya balik lagi. Portugal pernah ngambil Deco. Tapi Portugal melahirkan Figo, Costa, Rui Costa, si siapa namanya? Cristiano Ronaldo. Fernando Ferreira, siapalah segala macam. Tapi ada Deco, PP juga 2. Artinya kan jalan. Nah, kita kan diantara Tom Haya apa segala macam, kita mesti ngelahirin pemain yang selevel itu dong. Nggak bisa gitu, kasihan gitu kalau pemain kita. Kan ada nih. Cuman kok kayaknya kalau gue lihat STI agak malu-malu kayaknya kalau buat nurunin, dipainin semua gitu naturalisasinya. Cuman terakhir waktu lawan Australia doang dia nurunin 7 pemain tuh. 7 pemain iya. Iya. Selebihnya sebelumnya dan sesudahnya tuh dia hanya pakai 5 aja. Dia selalu 5 kayak menjaga keseimbangan. Iya udah 5 keseimbangan, oke 5 naturalisasi, 5 terus lokal. Pemain lokalnya yang dia turunin itu aja. Iya, udah. Emang bener sih, kan ada yang bilang, ada pandit top yang bilang begini. Lu main bagus aja. Kan dia ngetawain Tahir tuh. Lu main bagus aja. Dan lu akan dipasang tuh. Lihat Sayuri, Witan, Sayuri terutama ada di line up terus. Marcelino ada di line up terus. Karena mereka bisa menunjukkan, Sayuri lah khusus nih, karena main Liga 1 kan, Hernando juga. Pemain menunjukkan kualitas dia, mampu bersaing, punya level yang sama dengan pemain abroad ini. Kan itu dia bilang. Ya, tapi kan gimana ya, kan balik lagi. Untuk bisa menghasilkan pemain seperti Sayuri yang cuma 1, liganya kan mesti bener. Masa pemain yang disalahin? Dia kan kayak ini, duluan mana telur sama ayam. Liganya mesti bener. Liganya aja kemarin tanggal 31 berhenti, tanggal 5 mulai lagi. Ya kan? Jadi yang tadi kita omongin pertama, kan harusnya hal kayak gitu kan nggak ada tuh. Dan nanti nih kalau misalnya Martin Paes datang, siapa lagi tuh? Ada striker. Kan tuh udah semua lini udah ada tuh, kiper, belakang, tengah, depan. Iya, bisa 13 pemain mungkin. Ya bisa 13 pemain. Itu tim kita itu pemain-pemain yang lokal gitu, nggak sebut lokal lah. Pemain yang ada di Liga 1 kita praktis bisa nggak kepake. Memang sih, ya kita jujur aja, memang kan kualitas pemain lokal kita emang nggak bagus-bagus amat. Memang. Cuman kan ya apa ya, bukan cuma nyomotin pemain, tapi kan fondasinya juga dibenerin. Ya harus ini dilakukan juga sih. Ya moga-moga dipikirin nih. Sebetulnya kan ketua federasi memang targetnya kan pendek aja. Timnas. Ini dilakukan dengan benar sebenarnya. Tapi kan ada hal lain yang harusnya dikasih juga mandatnya. Itu tadi, ngejalanin supaya fondasinya jalan bener. Nah ini yang moga-moga kita lihat hasilnya 3-5 tahun ke depan lah. Kita punya pemain junior kayak apa gitu, kira-kira gitu. Tapi kemarin juga pemain-pemain juga banyak juga yang nggak dikirim juga ya sama klub-klubnya. Pemain akhirnya dilepas, kan banyak yang nggak dikasih. Awalnya nggak. Akhirnya dikasih. Iya. Demi merah putih harusnya. Gara-gara liga diliburin, kan gitu. Tatonya prank. Nah, itu prank. Yang jelas nggak mau ngasih kan pelatih kita rata-rata pelatih asing, pelatih lokal kita, pelatih liga kita. Thomas Doll kan berantem lulu. Iya. Sampai bilang harusnya ST datang dong, ngomong langsung kayak gitu-gitulah. Iya, masalahnya kan STI juga nggak pernah kali ya, pernah kayak ngobrol gitu sama
Ya nggak sempet. Pelatih-pelatih. Nggak sempet lah, syuting iklan. Udah lihat dong FC 24 yang gini. Iya. FC 24. Gitu. Ya, itu mau begitu. Kan harusnya kan dia ngobrol gitu kan, gimana sama pelatih-pelatih klub lah. Harusnya datang satu-satu, Iya. lihat pertandingan. Penting buat dikerjain. PSTI kan ya, sepertinya kemarin kan dia malah scouting ke Eropa kan. Yang waktu itu Hensat pernah bilang, mungkin dia ke Belanda, habis pertandingan, masuk lapangan, bapak ibu-ibu, ada di sini yang turunan Indonesia. Nah terus itu kenapa tuh kalau si Cyrus Margono nggak? Cyrus Margono tuh udah paspor kita kan, dia bapaknya orang kita ya. Iya. Cyrus Margono tuh orang Indonesia lah itu. Indonesia. Orang Indonesia lah. Umur baru 21, di bawah 21 sampai berapa sih? Tapi Masih boleh. agak dipanggil dia. Dia nggak dipanggil mungkin nggak sesuai sama maunya STI mungkin. Tapi kan STI juga begitu. Nadio praktis kalau buat saya itu kiper terbaik Indonesia tuh. Iya. Dia nggak panggil. Stefano juga ya suka nggak suka dia salah satu pemain terbaik di liga ini nggak dipanggil juga. Mungkin ada hal yang dia nggak cocok kali. Iya. Cyrus nih mungkin gaya main dia nggak suka. Mungkin ketika mereka ketemu mungkin udah ketemu apa nggak tahu. Mereka ketemu lalu ada hal yang nggak cocok untuk dibawa gitu kan, suka ada faktor-faktor begitu. Iya. STI kan terlihat pengen pemain yang nurut aja apa mau dia. Walaupun kita lihat di video-video orangnya santai, relax gitu, tapi saya sih yakin dia tuh otoriter sebetulnya ke timnya ini. Kalau mau sukses ikut, kalau enggak sana. Kita ini level Asia bukan Asia Tenggara gitu. Nah. Ini kalau di artikel STI bilang karena dia belum melihat permainannya Margono. Bisa Belum jadi. lihat berarti. Oh kalau ini perlu diomongin nggak kedengeran suaranya pasti. Iya, ya bisa jadi karena STI belum pernah lihat mainannya Cyrus Margono. Ya, Dan masuk akal aja. Harusnya dia Cuma luangin ngomong-ngomong, waktunya lah. Emang biar dia bisa lihat melihat. mainnya si Ivar Jenner, Justin Hubner tuh dia Dia mungkin scouting kali. Scouting. Kan itu kan pilihan STY murni. Pilihan Iya, STY kalau kan. pemain-pemain itu kan emang fix. Enggak, maksudnya naturalisasi hari ini kan sebetulnya bukan yang pertama kali nih. Cuma dilakukan dengan benar kan. Sintayong dan tim scout pergi lihat. Kalau dulu kan mantan wartawan suruh pergi ya. Ya kayak kita pergi ya bisa salah pilih lah. Nah dia lihat gak sih itu kan Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan udah main ya. Kan timnya pemainnya pemain apa? Masih kelompok umur semua 21 tuh. Tim pemain reserve. Dia lihat berarti dia datang lihat Wolves main gitu-gitu kan berarti. Ya mungkin dia nggak lihat Panathinaikos main, makanya dia nggak tahu Cyrus main kayak apa. Bisa jadi sih masuk akal kalau dia belum lihat Cyrus main. Karena kan susah juga nih. Netizen kita kan agak ajaib juga tuh. Ntar dirujak nih abis ini. Nggak apa deh. Terus jadi karena kan banyak banget nih sekarang beredar nih. Si Anu mau main, si ini, si A, B, C, D, F, G, H, I, J lah yang orang pemain yang rata-rata di Belanda. Kan pertanyaan